Kalau sholat itu dilakukan oleh setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batasan, tanpa sekat, dalam setiap keadaan, ya, mau dia kaya, mau dia cukup, mau dia dalam keadaan mampu berdiri, mau duduk atau bahkan berbaring, masih berlaku sholat dan tidak mengeluarkan biaya. Karena itu amalan selanjutnya, ketika kita telah selesai dari amalan standar, mulai kemudian keluar dari amalan standar itu, meningkat lagi kadarnya, ya, pada harta benda kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami titipkan kepada mereka, sebagian yang kami titipkan, sebagiannya lagi telah mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setelah cukup dengan itu semua, maka selebihnya mereka coba infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, mimma di sini ada dua tafsiran. Ya, min yang pertama saya tegaskan lagi adalah menunjuk kepada yang halal. Nah, kata min di sini untuk menunjuk kesan bahwa yang hanya boleh digunakan untuk infak ini, tafsiran pertama, itu yang halal saja. Yang lainnya nggak boleh dipakai. Jadi jangan sampai misalnya berinfak dengan rezeki yang haram, hasil korupsi dipakai bangun madrasah misalnya kan, disumbangkan bangun masjid, itu nggak boleh. Ya, maka tidak memberikan nilai-nilai kebaikan. Ingat, ada standar yang sangat penting dalam kaidah syariat kita, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun, Allah itu sangat baik, maha baik, la yaqbalu illa thayyibah. Karena Allah maha baik, maka tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Ya, sedangkan kalimat thayyib itu disandingkan dari hasil yang diraih dengan sifat halal. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Nah, ini min yang pertama. Ya, jadi tafsiran yang kedua dari kata min ini, mimma, asalnya min dengan ma, mimma razaqnahum yunfiqun. Kata min yang kedua menunjuk kepada sebagian yang dimaksud dari rizki yang halal-halal yang kita dapatkan, sebagiannya, tidak harus seluruhnya. Maka sebagian kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dulu. Ya, ini manhajnya. Jadi jangan sampai kita keluar terlebih dahulu sementara hidup sendiri kesulitan. Ya, tata dulu diri kita, kebutuhannya apa, di keluarga bagaimana keluarga mendapatkan hak-haknya, anak-anak mendapatkan bimbingan yang baik, sekolah yang baik yang mendekatkan diri kepada Allah, tercukupi itu semua. Nah, kemudian di luar batas itu, baru itu adalah cara Allah memberikan kesempatan, peluang pada kita untuk beramal lewat rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah dibuat dalam kaidah Islam, Allah kemudian turunkan syariat, turunan dari kata-kata infak ini, turunan dari pemberian ini. Ada yang dalam bentuknya misalnya zakat yang wajib sifatnya, kan? Ada yang bentuknya kemudian infak yang sunnah, kan? Kepada siapa? Ada 5 golongan yang utama di Al-Baqarah 215, dan semua umumnya ini disebut dengan sedekah. Jadi kalau sedekah itu nama umumnya, zakat masuk sedekah, infak masuk sedekah. Detailnya adalah bagian-bagian spesifik yang kita keluarkan sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, ini juga termasuk dari ujian kekuatan iman.